Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Jumpa lagi bersama Kak Gebi yang akan menemani adik-adik dalam mengikuti IMPA online kelas kecil. Adik-adik, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku tulis dan pena untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh kakak pelari firman nanti ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah, agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian dari KC 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada IMPA minggu ini. Nah adik-adik, sekarang adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Tias akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan Kakak layan ajari. Berkatilah kami ya Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Oke adik-adik bisa siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa iman dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia siapa engkau. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah
jalan-jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang giliran Kakak Tias untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak Tias sebelumnya akan kasih adik-adik satu foto. Ini dia. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak itu foto siapa? Siapa ya? Ada tahu nggak? Ternyata adik-adik, ini foto Bapak Yohanes. Adik-adik tahu siapa itu Bapak Yohanes? Kalau nggak tahu, Kakak Tias bantu ingat ini. Yohanes Pembaptis. Ingat? Ingat dong pasti. Iya, jadi ini foto Yohanes Pembaptis adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Yohanes Pembaptis itu sepupunya Tuhan Yesus loh adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan ibunya Tuhan Yesus itu Maria. Ternyata Maria itu punya saudara namanya Elisabet. Nah, Elisabet inilah adik-adik ibunya Yohanes Pembaptis. Kalau ayahnya namanya Zakaria, dan dia adalah seorang imam. Jadi adik-adik waktu dulu itu ketika itu Elisabet dan juga Zakaria itu pengen banget punya anak adik-adik. Sampai mereka tua, sampai mereka jadi kakek nenek, opa atau opa oma, mereka itu belum punya anak adik-adik. Nah, sampai suatu saat adik-adik, malaikat Tuhan datang bertemu dengan Zakaria adik-adik. Malaikat Tuhan Gabriel dia kasih tahu nih adik-adik sama Zakaria kalau misalnya Elisabet itu akan mengandung dan kamu harus memberi nama bayinya itu Yohanes adik-adik. Tapi Zakaria nggak percaya adik-adik, karena Zakaria berpikir, nggak mungkin, aku kan sudah tua, aku kan sudah jadi kakek nenek sama Elisabet, nggak mungkin kita bisa punya anak. Nah, adik-adik, karena itu akhirnya Tuhan Yesus menghukum Bapak Zakaria menjadi bisu. Jadi Bapak Zakaria nggak bisa berbicara lagi adik-adik sampai Yohanes lahir ke dunia. Sampai akhirnya Yohanes lahir ke dunia, baru tuh adik-adik Bapak Zakaria bisa berbicara kembali. Nah, akhirnya Bapak Yohanes tumbuh dan berkembang dan menjadi seorang pembaptis adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak, Yohanes Pembaptis ini menjadi saksi Kristus loh adik-adik. Jadi dia memberitakan tentang Tuhan Yesus dan memberitahu bahwa Tuhan Yesus akan segera datang ke dunia. Jadi dia memperingati semua orang untuk segera bertobat, dan dia juga membaptis semua orang agar mereka bisa mempersiapkan diri mereka karena sesuatu yang besar akan segera datang, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi sebagai saksi Kristus, Bapak Yohanes itu melakukan pelayanan dengan memperingati semua orang untuk segera bertobat dan juga membaptis semua orang agar bisa menyiapkan diri mereka sebelum bertemu Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Yohanes mempersiapkan segala suatu halnya sebelum Tuhan Yesus datang dan memberitakan Injil. Nah, adik-adik juga itu menjadi saksi Kristus loh. Dan adik-adik harus melakukan sesuatu sebagai saksi Kristus.
Terus Kak, apa ya yang bisa aku lakukan sebagai saksi Kristus? Nah, adik-adik bisa tuh berbicara yang baik, gak ngomong kasar, bicara yang sopan. Terus adik-adik gak malu untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Adik-adik mau berbagi, adik-adik mau mengasihi. Adik-adik harus menunjukkan sebagai anak Tuhan yang baik. Misalnya nih ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, berarti kita juga harus mau mengasihi orang lain. Tuhan Yesus sudah berkorban nih buat kita, berarti kita juga harus mau nih berkorban buat orang lain. Kalau misalnya nih adik-adik ada temennya yang gak bawa makan, kita bawa 1 roti nih, tapi tadi pagi kita udah sarapan, kita bisa tuh kasih teman kita. Berarti kita mau berkorban adik-adik. Nah, kita harus menunjukkan sebagai anak Tuhan, sebagai saksi Kristus, kita menunjukkan kita anak Tuhan yang baik, kita menunjukkan sikap yang baik sebagai anak Tuhan. Oke adik-adik, sekian dari kakak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan juga kesehatan yang telah Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat kembali mengikuti IMPA daring hari ini. Dan ya Tuhan, berkatilah kami, semoga kami dapat menerapkan isi firman Tuhan hari ini, yaitu menjadi saksi Kristus di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami agar kami dapat selalu menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan-Mu dengan selalu memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti IMPA ini, mungkin karena sakit atau hal lainnya. Berkatilah mereka yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, atau yang sedang ada masalah, Engkau selesaikan masalahnya, supaya minggu depan mereka dapat kembali mengikuti ibadah IMPA ini. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami supaya selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan terbebas dari segala mara bahaya. Dan kami berdoa untuk masa pandemi ini, kiranya Engkau berkati kami supaya selalu sehat dan kuat untuk menghadapi masa saat ini. Berkatilah Tuhan supaya masa pandemi COVID ini cepat selesai dan kembali seperti sedia kala. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Berkati gereja kami, lindungi, supaya gereja dan pelayanan yang kami lakukan akan selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya dulu ya. Baiklah, kakak undang adik-adik untuk bernyanyi dari KC 205, Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online,
adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan ini, kiranya berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bernyanyi dari KC 213, Dengar Panggilan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum impanya selesai, Kakak Tia akan ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah hingga akhir. Dan ya Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami dapat menerapi apa yang telah kami pelajari dari firman hari ini, yaitu tentang menjadi saksi Kristus. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami selalu bisa menjalani tugas kami, menjadi saksi Kristus dengan mencerminkan sifat kami sebagai anak Tuhan yang baik, dan juga tidak malu untuk menyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Berkatilah kami ya Tuhan, dan aktivitas-aktivitas kami yang akan kami lakukan setelah ini supaya selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.
Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama-sama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.